itu baru di kulitnya kita cari, di lahianya kita cari, masuki ke dalam yang lahir-lahir itu seketika. Betapa ajaibnya kuku, bisa panjang. Betapa ajaibnya rambut bisa panjang. Dan seluruhnya itu tidak sama. Kalau kita lihat, diperhatikan, ya dibaca, kuku tangan itu lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan kuku kaki. Itu 1:2 tuh, minimal. Ya, lah sekali awak memotong kuku tangan, ya 2 kali, baru sekali kuku kaki panjangnya baru dipotong. Aneh. Jangan hentikan, baca terus. Carilah di dalam diri kita berapa keajaiban yang terjadi. Paru-paru kita bekerja tanpa perhitungan kita sendiri, tanpa rencana dan kendali kita. Jantung kita bekerja, itu kita itu. Kalau berhentinya bekerja, berhenti jadi orang. Diatur itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Detak jantung itu dari 60 sampai 100 itu normal namanya bro. Kalau dia normal itulah sakit awak. Kalau di bawah 60 itulah sakit awak. Jadilah pencernaan kita, tugas kita cuma memasukkan pisang, memasukkan robuang, potai, joriang ke dalam perut. Tiba di dalam perut, tak ada kita satu menyatu tu ciklah. Pencernaan kita bekerja. Diambil oleh pencernaan zat-zat yang ada di dalam joriang, yang ada di dalam pisang, yang ada di dalam robuang. Tidak sekedar diambil, dikirim sekali kepada yang membutuhkan. Kok ada vitamin A dikirim ke mata, ada vitamin segala-galanya dibutuhkan, pokoknya kepada yang dibutuhkan. Tidak pernah ketimbang-timbang. Itu makanya kalau menumpuk zat-zat di dalam tubuh kita, lalu ditambah julai, akhirnya dia jadi penyakit. Dan itu biasanya adalah terjadi pada orang-orang yang berumur 50 tahun KT. Jadi kalau 50 tahun KT itu nak dimakan tuh iwana diperhitungkan tuh. Ya, dia diperhitungkan. Pada itu karena tubuh kita tidak siap untuk menjalankan fungsinya secara wajar atau secara normal. Jadi bagi memberi itu. Tetapi tidak jarang pun yang muda-muda konek itu. Jadi artinya kalau kita ingin disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, senanglah kepada Allah tadi. Nak senang kepada Allah, kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui ciptaannya, melalui aturannya, melalui kasih sayangnya. Maka semakin kita baca, maka akan semakin berulah rasa percaya kepada Allah, sehingga seburuk apapun menurut kita yang diperintah tadi, kita akan senang. Serugi apapun kita oleh yang diperintah oleh Allah tadi, kita akan senang. Ya, bahkan sampai kepada sebahaya apapun yang diperintah oleh Allah, kita akan senang. Seperti para sahabat tadi senang perang, namanya perang. Itu karena kita mengenalnya. Itu kalau dicontohkan sama aja Pak. Ya, kita sebelum kenal mengenal tak senang ya, tak ada kesenangan. Kalau hanya dicari sepintih lalu saja banyak itu persoalan pertanyaan-pertanyaan, mungkin begini sianu, mungkin begitu sianu, tak ada tercapai, tak ada tercipta rasa kasih sayang di dalam jiwa kita itu. Tapi begitu kita mengenal, tampak kebaikannya, tampak jasanya, terasa di awal kepeduliannya, pada waktu itu akan timbullah ya, yang tadi kesenangan. Kesenangan itu akan berubah nanti menjadi kecintaan. Kecintaan akan berubah nanti kepada sayang. Sayang akan berubah nanti jadi rindu. Begitu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sesama manusia. Sulaikha itu mula-mula tertariknya kepada
si Yusuf kan dia kenali Yusuf. Kalau tidak mengenal Yusufnya, mana mungkin dia kan seperti itu. Akhir-akhirnya rasa senangnya kepada Yusuf tadi terjadi. Akhirnya berubah menjadi rasa cinta. Kesudahnya berubah menjadi rasa sayang. Lalu seluruh kehidupannya Zulaikha tadi dia serahkan seolah-olahnya kepada Yusuf. Padahal tidak wajar kalau. Nah, akhirnya berubah menjadi rindu. Lalu kate ngelihat Yusuf juga ke bawah mencelik Yusuf juga. Apa yang terjadi Yusuf juga dalam pasanya dengan Yusuf juga itu kalau sampai kepada tingkat rindu karena mengenali. Nah, akhir-akhirnya pada waktu itu karena rindu tidak dapat disalurkan, maka rusaklah tubuh. Jadilah menjadi menjadi lurui, badan menjadi sakit-sakitan. Pun di dalam riwayatnya, lalu tengah malam kudo banyak. Nah, karena Yusuf ke Yusuf dia katakan itu Yusuf. Lalu baik tengah buat nyambe kebetulan ia memang Yusuf bahasanya, lalu dengan bala tentaranya. Dia ambek itu dek Zulaikha. Apa cik Yusuf pada waktu itu? Wahai orang tua bangka, ya tidak sewajarnya engkau menahan kuda kami. Diteruskan perjalanan. Tidak jauh dari situ datang Jibril. Hai Jibril, kamu harus kembali kepada orang tua tadi nikahinya. Bagaimana? Rupanya nama nanti tadi itu Zulaikha yang telah rusak. Akhir-akhirnya terpaksa karena Tuhan yang menyuruh, karena keangkuhan kesombongannya orang tua nama ambilnya. Akhirnya terpaksa nikah. Maka berbalik seperti orang berumur 18 tahun kedua. Itu setengah riwayat menyebutkan seperti itu. Awalnya dari tadi mengenal, akhirnya terjadi yang semacam itu. Jadi begitu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah tiga dan tidak dapat kita kenal dan tidak harus kita kenali dengan Al-Quran. Tidak bisa kita kenali saja, tapi melalui Al-Quran kita mengenal. Pertama sekali diri kita sendiri. Yang pertama sekali diri kita sendiri, yang keduanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiganya agama termasuk Nabi, dan yang keempatnya adalah alam semesta. Kenalilah seluruhnya tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi tidak mudah mendapatkan surga itu, tidak mau diburu surga itu. Makanya di dalam buku itu lah ditetapkan tuh, ingin sesuatu dekati yang punya sesuatu, ingin surga dekati yang punya surga. Allah itu yang punya. Nah, ingin keluar tidak dipanggilnya dari neraka, dekati yang punyanya. Itu yang kajiannya tadi. Mendekati itu harus dapat kita kasih sayangnya. Kira-kira bisa disistematikan tadi, Pak? Ya. Kalau bisa ditulis. Jadi surga, neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu dapatkan sayang Allah. Untuk mendapat orang yang mendapatkan sayang Allah, untuk mendapatkan sayang Allah, taatlah kepada Allah. Nak jadi orang taat, kenalilah Allah. Kalau keempat-empatnya tadi kita kenali, akan timbullah di dalam jiwa kita senang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya. Tetapi wa in uttum udana, kalau kamu tadi kembali kepada yang tidak benar, kami pun akan kembali membenci kamu. Wa ja'alna jahannam lil kafirina hasira. Ja'alna fi'lu madhi, ja'al fi'lu madhi mubniun ala kata la mahalla lahu min al-i'rab, telah menjadikan kami. Nah, itu isim dhamir jadi fa'il, telah menjadikan kami akan jahanam. Kalau fi'il madhi masuk dengan lalu. Jadi pertanyaannya, nah jahanam itu lahaduk ini. Apa alasannya? Nabi itu pernah pergi ke dalam itu. Waktunya waktu dalam Israel kan, pernahnya singgah ke neraka itu, hanya cari itu di lahaduk. Surga lahaduk. Neraka
Kalau waduhnya di mana kini? Itu pertanyaannya. Atau neraka mau? Di mana? Kemudian kalau andai kata kiamat dunia nanti tentu neraka itu surga itu akan hancur pula sebab tak ada yang tinggal itu cerita kiamat tadi. Jangan lupa nanti tadi di Allah yang punya tadi. Jadi di mana surga itu di tangan Allah. Binasanya besok kiamat hari ini tidak karena Allah yang punya. Allah lah adanya Allah. Kalau ingin orang tadi jadi beritahukan tentang surga dan neraka, boleh. Seperti Muhammad SAW begitu mungkin tidak bisa. Itu yang diperselisihkan kadang-kadang di dalam memahaminya. Ada orang mengecekkan nado surga dan neraka. Sebetulnya Allah ada tapi dalam bentuk hakikat belum diwujudkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Inilah ada. Nah, contoh kita berencana membuat rumah. Kemampuan kita ada membuat rumah. Pada waktu itu tuh rumah tadi lah ada sebenarnya itu di dalam batin. Barang-barangnya, barang luasnya, apa bentuknya dimakan kita buat. Ada sama sekali itu di dalam batin awak. Tapi berwujud lalu lain. Nah maka berwujudnya nanti itu bahasa mungkin atok dulu dan ada mungkin batu merah yang dibeli dulu terserah. Tak maunya sekali tiba je rumah tu berapa sejuta. Ya, nah, jadi keberadaan surga itu seperti itu pula lah di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Keberadaan neraka itu seperti itu pula di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dikatakan tidak, salah kita. Kalau dikatakan olah, salah pula kita. Jadi baca dinilai olah, tetapi pada hakikatnya olahnya. Di mana? Di dalam genggaman Allah. Itu makanya Quran mengatakan biyadikal khair, di tangan engkau kebaikan itu. Surga neraka itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diberitahukan oleh Allah kepada orang yang inginnya beritahu, tidak akan tahu. Dalam tangan Allah. Sama kini ke apa dan terlukis dalam diri dan dalam batin. Kalau tidak diberitahukan, tentu tidak akan tahu. Seperti itu. Nah jadi pantas Tuhan mengatakan waja'alna, telah menjadikan kami akan jahanam lil kafirin, untuk orang-orang kafir, bukan untuk semua orang. Nah, itulah yang dihindarkan, jangan sampai menjadi orang kafir. Ya. Ulama mengelompokkan itu ragu termasuk kepada kafir. Jadi ragu kepada kebenaran itu termasuk kepada kafir. Tak boleh ragu. Maka untuk itulah jenjang-jenjang keburukan itu ada empat. Pertama sekali ragu kepada Quran, ragu kepada agama, itu jenjang pertama. Kalau manusia tidak menyelesaikan, mengurai, menggugurkan rasa ragunya itu dengan belajar mungkin, ya, makanya akan naik nanti menjadi kafir, yang ingkari. Makanya banyak orang yang mengaku Islam tapi yang ingkari Quran. Quran mengatakan, memerintahkan begitu, Nabi menyuruh begitunya tak namun dengan berbagai macam alasan. Kalau andai kata ndak dia lebur rasa kafir kufurnya tadi, menantang tadi, akhirnya akan jadi musyrik. Terjadi Tuhan-Tuhan banyak lain yang diharapkan selain daripada Allah. Akhirnya kalau masih tidak diurai, tidak digugurkan pula rasa syirik tadi, maka akhirnya menjadi munafik. Ada dua detik munafik itu keburukan tu. Munafik itu yang paling tinggi. Sehingga di dalam surah An-Nisa kaji malam tadi sore sudah maghrib malam petang, ya itu benar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu di bawah sekali diamnya di dalam neraka, di bawah daripada orang syirik, di bawah daripada orang-orang kafir, di bawah daripada orang-orang ragu, bahkan di bawah pula daripada iblis dan setan. Begitulah orang-orang munafik itu nilainya.
Jadi untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu dari awal. Tuhan mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Demikian kitab, tidak ragu-ragu padanya. Tidak boleh ragu, tidak pantas ragu. Kalau ragu akibatnya itu seperti yang tadi, bisa naik sampai kepada tingkat munafik. Ya, kita teruskan. Nah, tidak ada satu jalan pun yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran tadi. Ada teori manapun, pelajaran dimanapun, dari Eropa, dari Inggris, dari Cina misalnya, tidak bisa pelajaran yang dibuat oleh siapapun untuk membawa manusia kepada Allah itu tidak ada, tidak bisa. Yang bisa apa? Quran. Nah, disitulah kalau kita mau mengenali Al-Quran itu tidak mungkin Al-Quran itu membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengantarkan kita kepada Allah, pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang tadi. Maka dikatakan oleh Allah, Inna hazal Qur'ana, bahwa sesungguhnya ini Al-Quran, yahdi, menunjuki ia, lillati, bagi yang hiya aqwam, yang dianya adalah aqwam. Aqwam itu isim tafdil, paling benar itu aqwam, paling lurus itu aqwam, paling gitu itu namanya aqwam. Jadi Quran itulah yang membawa, menunjuki manusia kepada aqwam dalam segala hal. Kalau kita perhatikan diri kita pribadi, diri kita tuh mempunyai tadi badan, itu diatur oleh Al-Quran. Ya, aqwam. Kita punya nafsu, tidak boleh dihilangkan nafsu. Diatur oleh Al-Quran. Aqwam ujungnya. Kita punya pikiran, diatur itu. Kita punya hati, diatur itu oleh Allah, oleh Al-Quran. Akhirnya tercapailah aqwam tadi. Ya, gitu. Betul-betul dapat diharapkan, dapat dipertanggungjawabkan benarnya. Itu namanya aqwam. Al-Quran lah yang namanya. Barang nama Al-Quran. Quran itu banyak namanya, tapi yang populer sekali sampai Al-Quran. Bahasa kitunya Quran itu bacaan, masdar itu. Dan banyak pula ulama ya mengambil definisi tentang kata Al-Quran itu. Kalau buku cukup untuk itu ya, mengenal Al-Quran. Kemudian yang jale Quran itu adalah kitab bacaan, berpahala membacanya ya, itu Al-Quran. Dan kemudian namanya Alkitab, seperti Zalikal Kitabu. Mengapa Alkitab? Pada lahirnya tulisan buku itu Alkitab namanya. Pada hakikatnya kitab itu adalah ketetapan. Di dalamnya kita temui ketetapan begini begitu. Ya, itu namanya Alkitab. Jadi kalau kita bertanya lain memiliki Quran, kira-kira yang perlu kita pikirkan. Kalau secara syariat lain itu Al-Quran. Apa tandanya? Ada buku kita cari. Tapi Quran pada hakikatnya adalah bacaan. Dibaca. Bacaan itu bukan hanya sekedar disebut tadi dengan lidah, tapi dianalisa, ditadaburi. Maka orang yang berhak untuk disebut yang orang yang memiliki Al-Quran, mempunyai Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran, mulai daripada membaca lafadznya mungkin sampai kepada mentadaburinya, memahaminya, mendakwakan. Itulah orang yang berhak disebut dengan mempunyai Al-Quran. Tapi kalau kepada orang awam kita bertanya oleh Al-Quran, jauh lagi sadonya tuh. Orangnya jauh sekali dari membaca, tidak mau menganalisa, tidak mau mentadaburi. Itu dari situlah keluarnya kewajiban kita kepada Al-Quran, mengilmui, memahami, mengamalkan dan mendakwakan. Ada ulama bila ada mencari pengajian, saya
itu sampai keluar dia tingkatnya. Pertama sekali mengilmui, yang kedua mentadaburi, yang ketiga mengamalkan, dan kemudian mendakwakan. Sampai keluar dia seiring dia pun kita sampaikan. Ya, mentadaburi itu namanya. Kalau begitu memahami. Tak berselisih itu tak salah. Tak lain itu. Itulah. Jadi hati-hati. Itu kan ditanya nanti. Lain memiliki Quran, lain mempunyai Quran. Nah, namun dijawab lain-lain saja. Kalau mereka tuh lain kita seperti yang tadi, yuk kita baca, kita pelajari, ya, sampai perlu kita berusaha mengamalkan dan mendakwakan, baru kita bisa menjawab nanti lain mempunyai Quran. Ma imamka, apa imam engkau? Quran bisa dijawab sekalipun kita tidak tahu dengan bahasa Arab. Tapi tidak ada itu di dalam diri kita, tidak Quran itu dalam pengertian tadi. Maka justru sekalipun orang Arab, bahasanya bahasa Arab itu sendiri tidak akan bisa nanti menjawab ma imamuka tadi dengan apa siapa imam kau, menjawab dengan Quran tidak bisa. Itu. Nah, dan kemudian yang ketiga arti nama Quran tadi apa boleh? Furqan. Ya, pertanyaannya lain memiliki furqan atau tidak? Jawabannya itu seperti yang tadi. Furqan bahasa kita pembeda. Nah, kadang kita punya Quran tapi tidak berbeda mana yang halal, mana yang haram. Tidak berbeda dari kita mana yang hak, mana yang batil. Kalau membedakan yang baik dengan yang buruk, seluruh manusia mampu itu. Termasuk Fir'aun sendiri pun tahu mana buruk, mana baik. Tapi membedakan Al-Quran membedakan hak dan batil. Pada hakikatnya yang dibedakan mana yang hamba, mana yang Tuhan. Ya, dalam batang kaji lalu tentu kita seminam itulah nasabona-bonanya nan menyembah. Itu akan ditemui dalam batang kaji itu, itulah nasabona-bonanya nan disembah Allah itu. Dibedakan itu. Tak sama dong. Sama manusia punya sayang, Tuhan punya sayang tadi. Beda sayangnya. Kalau sayang manusia tadi berbatas, sayang Allah tak berbatasnya. Manusia berkuasa, ya kuasanya, tetapi kekuasaan punya minimal sekali, tak ada artinya. Kalau kekuasaan Tuhan tak berbatasnya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tak ada. Dapat dicontohkan dengan kekuasaan yang lain-lain. Jadi kalau ditanya lain ada furqan, jawabannya tadi, nanti kita susun. Nah, dan kemudian yang keempatnya namanya adalah az-zikru. Nah, zikru tadi artinya ingat. Rasa ingat tadi itu bermacam-macam itu. Ada rasa ingat tadi, rasa ketertarikan. Ya. Karena dalam kaji disebut itu bentuk menantian balik dari pokan menanti kaji pengajian Quran. Begitu. Itu zikir, itu ingat namanya. Kadang-kadang manusia lain doa zikru kalau ditanyakannya akan menjawab lain sebab arti Quran tadi dan maksud dengan azikru. Sementara hatinya tak ada ingat kepada Al-Quran itu seperti itu. Tak tertarik kepada Al-Quran. Nah, kemudian pada hakikatnya azikru itu adalah orang yang selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itulah tadi kita ditetapkan seluruhnya itu. Tak boleh cik ingat-ingat saja, tak boleh cik baca-baca saja. Diatur itu oleh kitab. Jadi empat namanya. Quran atau kitab, Furqan dan Az-Zikr. Maka keempat itulah yang disebut dengan Quran sebenarnya. Jadi inna hazal Quran keempat itu. Maka jadilah Quran tadi adu balahiyah babatin, adu basyariat bahakikat, adu nantas sulit, adu nantas sile, adu nantas surah, adu basyariat atarikat bahakikat. Itulah yang dicari. Ingat, untuk mencari itu tidak mungkin dengan ilmu yang tinggi, tetapi untuk mendapatkan itu harus dengan mendapatkan kasih sayang Allah. Allah lah yang akan menitipkan ke dalam hati tentang makna-makna yang tersirat, yang tersuruh di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan taufik. Itulah yang kita minta selalu
7 kali dalam sehari dan semalam sembahyang. Jadi kok dapat hendaknya, kan ada satu hadis, man sana hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ajru man tabi'aha. Ya mungkin anak-anak kita lah berlalu, tak kita remajakan Fatihah gitu. Carilah anak-anak lain, ya, cari anak-anak lain, ajarnya Fatihah. Kalau mulai sembahyang nanti 7 kalinya dalam sehari semalam tuh paling kurang membaca Fatihah. Jadi dalam sembahyang pahala itu masih mengalir kepada kita karena kita yang mengajarkan. Saya paham. Ya. Nah, tapi mungkin ialah terlanjur bak kecil tadi ya, anak awak dong mengajar, lah diajarlah disaran ke guru yang baik kile tugas kita ini. Tapi berusahalah untuk mengajarkan Al-Fatihah itu kepada orang lain. Bila yang baca Fatihah aja yang besok 10 tajam kita negara kita dapat adanya Fatihah 10 orang. Ya, tioknya membaca mengalir kawat pahala sebanyak nak dapat adanya sebanyak tu nak dikirim kawat. Sampai besoknya mengajarkan puluh kekayaan baik sampai kepada dunia kiamat. Jadi Al-Fatihah adalah ibu daripada Al-Quran. Tapi barangkali mungkin baru sekali itu pula tersinggung ada kita dalam kaji. Beda itu kalau membaca Quran ayat itu kita ajarkan anak bangun atau ke orang lain bangun nonton tu kok baca-baca lagi. Mungkin saja mereka ya sekali setahun baca atau tidak pernah baca bisa jadi. Tapi kalau Fatihah yang diajarkan kalau pasti kok karena Fatihah tadi jadi rukun dan sembahyang. Nah itu minimal. Apalagi kalau sholat itu yang kita ajarkan. Dari sholatnya, dari sembahyangnya dapat paham. Dikirim ke kita paham. Jadi begitu murahnya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Tuhan disebut dengan orang yang bersyukur. Seketek yang kita buat cuma tapi kebaikan yang diberikannya tidak tanggung-tanggung. Itu Qurannya. Nah, kemudian wa bibasyirul mu'minin. Nah, dan memberi kabar gembira akan orang-orang yang beriman. Jadi apa yang disebut di dalam Al-Quran yang baik-baik tak gembira kita itu suatu pertanda keimanan kita itu yang kurang. Ya, tak percaya awak tentu tidak gembira. Tapi kalau disebut di Allah tadi surga, disebut rahmat seperti yang tadi, asal rabbukum ayyarhamakum gitu. Jadi kata-kata rahmat di situ. Betul-betul harap hati kita karena kita percaya bahwa memang Allah itu punya rahmat. Allah itu punya kasih sayang. Tapi kalau biasa saja di kita, tidak ada harapan kita, tidak ada gembira kita, maka berarti iman kita pada waktu itu perlu dipertanyakan. Sama tuh ada tuh dia dimulai musim durian pertama. Kedatangan tak ajan dan durian, dia tak ajan dia raya ajan tapi tak makan durian yang ni. Tapi anak-anak dan cucu tu ketujuh dia durian. Aja dan dia ketujuh mengecek so dan bawa durian seorang. Dan tak percaya maksudnya kalau bawa durian. Sampai sekali kalau tidak percaya dan tadi, tak ada persiap-siap. Kini Tuhan mengecekkan kediagiannya rahmat, kediagiannya ridha, kediagiannya apa? Tak gembira kita, tak senang kita, berarti kepercayaan kita. Jadi ini mengecekkan membawa durian tadi, tak ada harap dan setitik juga. Kenapa? Karena dia tak percaya masuk ke di bawahnya. Iya, sampai kini tak bawahnya. Itu contoh saja ya, ulang jangan sampai. Tapi kalau percaya awak kan keliru jadi itu. Gembira awak, senang awak, angpet jadinya. Kini jo Allah tak boleh seperti itu. Kalau Tuhan menjanjikan durian tadi yarhamkum,